Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian dituliskan: Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama dalam surat Yakobus kita harus selalu memahami bahwa tidak ada penolakan ataupun membatalkan ajaran pembenaran oleh karena iman, atau keselamatan oleh karena iman. Iman itu menghasilkan keselamatan dan pembenaran di dalam Kristus. Namun bagi Yakobus sendiri, yang menulis surat Yakobus ini, ia adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem, gereja mula-mula, bahwa ajaran itu dapat diterima dan sudah selesai. Artinya sudah sempurna, tidak ada yang harus disangkal atau dibahas lagi tentang itu. Karena itu sudah menjadi satu ajaran yang benar, bahwa setiap orang dibenarkan oleh karena iman. Setiap orang diselamatkan di dalam Kristus oleh karena iman. Namun bagi Yakobus selanjutnya apa? Tahap berikutnya apa setelah dibenarkan oleh karena iman? Setelah menerima keselamatan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dikerjakan berikutnya? Maka bagi Yakobus pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan baik. Iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan baik terhadap semua orang, dalam perbuatan kasih terhadap semua orang. Pada ayat 8 ia mengulangi tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah, dan yang sama dengan itu mengasihi sesama manusia. Dan itu sangat penting dilakukan karena itu adalah buah dari iman, dan itu dapat disebut sebagai perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu bukanlah menyangkut satu orang, bukanlah terhadap orang tertentu, melainkan harus dilakukan terhadap semua orang. Tidak boleh memandang muka. Dan selanjutnya Yakobus dalam renungan kita ini berbicara tentang hukum Taurat yang seperti disebutkan oleh Paulus, tidak ada orang yang akan sempurna dalam melakukannya. Maka dari sini kita melihat kembali betapa pentingnya pembenaran itu oleh karena iman. Tidak ada orang yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Apabila kita melakukan satu hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, bisa saja kita mengabaikan yang lainnya. Jika ada yang menuruti hukum Taurat dan mengabaikan salah satu dari 10 hukum Taurat itu, tentu ia mengabaikan semuanya. Nah, oleh sebab itu sebagai manusia tidak akan sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Namun bukan suatu alasan juga bagi kita untuk mengatakan saya tidak mampu melakukan ke-10 hukum Taurat. Kita dengan seluruh kemampuan yang ada di dalam diri kita harus berusaha sempurna
walau kita tahu kita tidak akan sempurna dalam melakukannya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, kita akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu dapat kita sebut sebagai buah dari iman. Dan dalam iman itu kita akan dibenarkan. Dalam ketidaksempurnaan kita itu, karena kita beriman pada Yesus Kristus Tuhan kita, kita pun akan diselamatkan dan dibenarkan. Dalam ayat renungan ini diingatkan kembali kepada kita untuk memperlakukan ke-10 hukum Taurat itu dengan nilai yang sama, dengan cara yang sama. Terkadang seseorang sungguh-sungguh taat dengan hukum Taurat ke-7 tentang perzinahan, karena itu menyangkut moral dalam masyarakat. Dan melakukan itu menjadi satu aib. Dan juga seseorang sangat taat pada hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh, karena itu berkaitan dengan hukum pemerintah, dengan pidana, dan dapat hidup dalam penjara. Ia sungguh-sungguh memelihara dan menjaga dirinya untuk tidak jatuh pada kedua hukum Taurat ini. Tapi ia bisa saja mengabaikan hukum Taurat ke-5 untuk menghormati orang tua. Atau yang paling sering kita lihat nyata dalam kehidupan setiap hari adalah hukum Taurat ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ini nampaknya dianggap lebih rendah dalam tanda kutip daripada hukum-hukum lainnya. Mari kita lihat orang-orang atau bahkan mungkin kita sendiri yang menggunakan handphone. Apabila ada orang yang bertanya, engkau sudah di mana? Kita menjawab, sudah di jalan. Padahal barangkali kita masih di rumah atau melakukan sesuatu pekerjaan yang lain. Tetapi karena tidak dapat dilihat, maka kebohongan itu seolah-olah bukan menjadi satu pelanggaran. Nah, siapapun yang mengabaikan salah satu dari hukum itu, ia akan mengabaikan semuanya. Oleh sebab itu tidak ada yang sempurna dalam hukum Taurat. Kesempurnaan itu adalah iman di dalam Kristus Yesus. Jalan satu-satunya menuju keselamatan. Tetapi iman itu, itulah yang ditekankan oleh Yakobus dalam renungan kita ini, harus nyata, dikerjakan, dilakukan dalam belas kasihan terhadap semua orang. Siapapun yang hidup dalam belas kasihan akan menerima belas kasihan. Siapapun yang hidup dalam belas kasihan, ia telah beriman dan ia telah hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Sebab belas kasihan Tuhan pada seluruh umat manusia akan dilanjutkan oleh manusia itu dengan belas kasihan perbuatan baik kepada semua orang. Dan selanjutnya perbuatan baik itu karena dilakukan sebagai buah daripada iman akan menghasilkan keselamatan. Dan penghakiman yang dilakukan kepadanya adalah penghakiman atas dasar belas kasihan Tuhan. Sobat Kristiani, ayat renungan ini mengajak kita kembali untuk tetap setia dalam perbuatan baik, dalam perbuatan kasih, dalam belas kasihan terhadap semua orang tanpa memandang muka. Dan kita dengan sungguh-sungguh melakukannya karena iman bahwa kita telah menerima belas kasihan, pengasihan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin.